rindu. Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindu. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi katakan. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Oh, oh.
hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu Tuhan. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hati kami Tuhan, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Hatiku mengasihimu, mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hati. Sekali lagi katakan hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Kau melihat isi hati kami Tuhan. Terima kasih buat anugerahmu Tuhan. Haleluya. Pujilah Engkau selamanya. Terima kasih buat anugerahmu. Hati kami mengasihimu.
kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Terima kasih, terima kasih atas cinta. Terima kasih, atas cintamu. Haleluya, makasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang memenuhi setiap kami. Silakan kembali Tuhan, Engkau mengajari kami lewat perkataan-perkataan-Mu. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Ada yang mau sharing? Baik, mohon maaf. Diganjal dulu setengah. Baik, puji Tuhan. Suaranya cukup jelas ya. Tidak ada gangguan, tidak ada suara angin. Nggak ada ya. Baik. Ya, sedikit suara angin, Pak. Kenapa? Sedikit suara angin. Berisik. Ada anginnya. Ada angin. Ya. Ada ya. Ada. Yang lain loh maksudnya saya. Bising. Ada tuh. Ada suara anginnya. Ada ya. Oke, saya hilangkan anginnya. Sudah hilang. Oke, baik. Tadi waktu pujian ada kedengaran nggak anginnya? Enggak ya? Tadi Hen? Nggak dengar, Pak. Nggak tahu. Saya perhatiin tadi nggak dengar, tapi nggak tahu. Oh, baik. Oke ya. Oke. Radio? Casnya dulu. Dia nggak ada. Baik.
Kok lewat ini ya? Bentar ya, kayak mundur ke belakang sedikit. Sejujurnya nggak salah ini. Kok jadi ke sini? Sebentar ya. Kok jadi ke sini? Kok lain ini? Harusnya halaman. Di halaman berapa itu? Oh ini dia. Di sini ya. Ketika pekerjaan Tuhan sejalan dengan Alkitab, orang sangat mendukung pekerjaan Tuhan dan memberi kepadanya penghargaan yang baru. Ketika pekerjaan Tuhan bertentangan dengan Alkitab, orang menjadi sangat cemas hingga berkeringat dingin, mencari-cari dalam Alkitab dasar pekerjaan Tuhan. Jika pekerjaan Tuhan tidak disebutkan dalam Alkitab, orang akan mengabaikan Tuhan, gitu. Dapat dikatakan bahwa sejauh menyangkut pekerjaan Tuhan zaman sekarang, kebanyakan orang menerimanya dengan hati-hati gitu. Jadi kondisinya jadi seperti itu, saudara. Jadi kondisi hati manusia pada umumnya yang seperti itulah. Ini berbicara mengenai apa ya, orang-orang percaya gitu, yang sedang dibicarakan di sini, orang Kristen maksudnya ya. Dan bukan sekedar orang Kristen yang biasa gitu. Orang Kristen misalnya eh, setelah pertumbuhan kekristenan itu kan boleh dikatakan yang ke arah eh, menerima karunia-karunia itu yang boleh dikatakan mulai mencari kebenaran gitu ya. Mulai mencari kebenaran. Tapi kondisinya karena mungkin jadi dari doktrin-doktrin yang diterima oleh kebanyakan orang itu membuat akhirnya kalau ada doktrin yang baru itu langsung membentengi dirinya gitu. Makanya dikatakan di sini kalau tidak ada di dalam Alkitab gitu, itu langsung seperti dikatakan tadi berkeringat dingin gitu. Maksudnya itu hanya ini ya, kayak satu gambaran gitu. Betapa takutnya terhadap satu hal yang baru. Di dunia ilmiah juga begitu gitu ya. Begitu ada sesuatu yang baru, nanti dijelaskan di bawah ya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa sejauh menyangkut pekerjaan Tuhan zaman sekarang, kebanyakan orang menerimanya dengan hati-hati dan dengan sikap waspada. Mereka memberi bagi pekerjaan itu ketaatan yang selektif, apa namanya, dipilah-pilah gitu ya. Dan merasa acuh tak acuh untuk mengetahuinya. Adapun mengenai hal-hal dari masa lalu, mereka memegang separuhnya dan meninggalkan separuh lainnya. Jadi sulit sekali untuk meninggalkan semuanya gitu. Langsung kayak, oh nanti aku nggak punya Tuhan lagi, kira-kira kayak gitu. Nanti kepercayaanku jadi gimana gitu. Nanti aku jadi sesat. Jadi takut sekali dengan keadaan itu. Apalagi kan eh, dari keluarga kadang-kadang begitu sudah ini, kadang-kadang sudah dianggap, wah sudah menyimpang jauh dia, kira-kira kayak gitu. Langsung kan dulu kita aja dari gereja kita yang lama dulu kan, dari gereja kita kecil gitu. Begitu kita merantau ke Batam kan, rata-rata kan kita pada masuk di misalnya karismatik gitu kan. Dan memang kita bertumbuh di karismatik itu kan. Nah, tapi di kampung kalau mereka tahu kita seperti itu, mereka kan akan
cap kita gitu sesat gitu. Oh, mereka sudah nggak ingat orang tua lagi gitu. Mereka nanti akan sibuk dengan agamanya itu gitu. Jadi sudah disebut sekte gitu. Nah, seperti itulah kondisi manusia gitu. Padahal sebetulnya awalnya tidak begitu, saudara. Awalnya memang Tuhan langsung menjumpai seseorang gitu. Kalau saudara lihat di perjanjian lama kan begitu. Langsung Tuhan yang menjumpai. Makanya mereka punya pemahaman yang berbeda dari yang lain. Nah, setelah mulai ada setelah kepercayaan itu diorganisasikan, kan agama itu kan, yang sah itu kan yang diakui oleh pemerintahan, kan begitu kan ceritanya. Jadi begitu agama itu diorganisasikan, diakui oleh pemerintah. Memang ada banyak memang penyesatan-penyesatan tertentu gitu ya. Ya. Nah, tapi semenjak itu diorganisasikan baik, awalnya kan dulu juga kayak eh, aliran-aliran dalam kekristenan juga awalnya itu kan eh, tidak diakui juga gitu. Tidak diakui oleh pemerintah, tapi begitu berjalannya waktu mulai gitu. Seperti itu gitu. Diterima gitu. Jadi semenjak itu jadi adalah yang namanya aturan-aturan dalam kepercayaan kepada Tuhan. Nah, itulah cikal bakalnya Tuhan itu jadi lebih sulit lagi masuk ke dalam ciptaannya gitu. Jadi sebetulnya bersekongkol gitu dengan dunia ini. Tapi umat Tuhan itu tentu tidak sadar, saudara. Jadi ada banyak kebenaran-kebenaran yang tersembunyi di dalam Alkitab. Tidak berani dipahami dengan cara yang baru. Misalnya tentang kedatangan Tuhan. Jelas-jelas ada banyak sekali contoh tentang kedatangan Tuhan. Di dalam Alkitab itu kedatangan Tuhan yang kedua. Dia disebut sebagai anak manusia. Jadi bukan kedatangan di awan-awan yang paling banyak gitu. Justru Tuhan Yesus mengatakan nanti kelak kedatangan anak manusia gitu. Jadi dia datang dalam rupa manusia gitu. Justru manusia normal. Nanti kalau saudara baca apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudara baca di kitab Injil gitu. Saya langsung, iya ya. Jadi saudara, dia bukan lagi malaikat yang datang. Bukan lagi roh yang datang gitu. Karena memang pekerjaan itu sudah ditiru. Karena dia menyamar sebagai malaikat terang. Kan gitu kan. Nah, jadi saudara, ketika eh, kita mulai gitu ya mendengarkan bagian-bagian dari firman Tuhan ini, saudara tentu dia tahu kan, saudara, kan sebetulnya kan tetap kita itu bersekutu dengan Tuhan yang kita percayai dulu itu tidak berubah sebetulnya, tetap sebetulnya kita itu kalau kita bersekutu dengan Allah Bapa, kita sebetulnya sedang bersekutu dengan Tuhan Yesus. Sebetulnya begitu gitu.
tidak akan menyimpang dari situ. Hanya saja kita itu diperjelas. Ketika kita mulai mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Selama ini, kenapa kamu menjadikan Tuhan itu Tuhan yang tidak nyata? Jadi kalau Tuhanmu itu tidak nyata, kamu tidak akan pernah memiliki takut akan Tuhan. Kalau cara kepercayaanmu seperti dulu, kalau kamu tidak mulai mentaati perkataan Tuhan itu, tidak mempercayainya dengan tulus, maka sampai kapanpun kamu tidak akan pernah diselamatkan. Karena macam mana kita mau diselamatkan sementara kita berdiri sendiri terus dengan gagasan kita gitu. Dia ajarkan kita sangkali dirimu, kita nggak menyangkali. Tetap perut kita ini teriak. Tetap keadaan kita ini teriak gitu. Apa yang kamu lakukan terhadapku? Lah, itu kan sudah benar-benar sangat ini sudah. Kalau boleh kita katakan itu kan sangat kurang ajar gitu sebetulnya gitu. Hanya saja Tuhan itu sangat sabar sekali dengan manusia ini gitu. Setiap kali sebetulnya tuh manusia lah yang jadi Tuhan, bukan Tuhan, dan Tuhan itu jadi manusia gitu. Karena manusia selalu menuntut kepada Tuhan gitu loh. Apa aja salah gitu kan, yang disalahkan Tuhan gitu. Begitu kalau dia salah, nah, dia tidak mengakuinya gitu. Sama dengan seperti ini. Kepercayaan kita itu sebetulnya kan boleh dikatakan rata-rata daripada kepercayaan manusia itu. Boleh dikatakan setengah hati kepada Tuhan itu gitu. Itu sudah berjalan ribuan tahun, saudara. Ya, jadi untuk melepaskan Alkitab itu saja. Nah, ini saya harus ketawa ngomongnya, saudara, supaya nanti yang mendengarnya di luar kita, misalnya kalau melihat rekamannya gitu, dia nggak langsung ini loh, nggak langsung menolak gitu, supaya bisa ditolong gitu. Nanti kalau saya bilang supaya bisa ditolong, nanti emang lu siapa? Sudah langsung seperti itu. Padahal kan kita sudah mengakui setiap kali. Siapalah manusia itu? Mana mungkin manusia yang rusak bisa bisa apa namanya mewujudkan Tuhan itu? Nggak bisa. Makanya kalau Tuhan itu menampakkan diri, itu Tuhan, bukan kita. Saya nggak bisa berusaha menampakkan Tuhan kepada saudara. Nggak bisa. Itu melanggar. Itu memberontak namanya. Makanya benar-benar kita di sini, yang kita pandang itu Tuhan. Saya juga, yang harus saya pandang, bukan saya. Nggak boleh saya pandang diri saya. Nanti saya besar kepala. Itu masalah buat saya. Nah, saudara mesti ketahui kita dalam hal ini harus sama gitu. Walaupun bagaimanapun saya ingin berusaha baik di hadapan saudara, itu tidak boleh diterima dalam kerajaan Allah. Nggak bisa. Itu tak sesuai dengan kebenaran. Itu namanya pakai topeng gitu. Tapi kalau kita itu sungguh-sungguh, tulus hati, datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, disitulah diam-diam Tuhan bekerja gitu. Disitulah dia mulai menyingkirkan kita atau memurnikan kita dari segala ketidakmurnian. Disitulah dia baru menguduskan kita. Nah, kalau sudah Tuhan yang menguduskan kita, berarti kan
kita ini tidak akan sombong gitu. Karena kalau kita sombong, kita akan dimakan sama iblis. Begitu ada peninggian diri dalam diri kita, di situ langsung kita dilahap sama iblis. Dilahap maksudnya tertipu gitu loh. Jadi kalau kita sudah merasa lebih daripada orang lain, datangnya kita kepada Tuhan setiap pagi ini nggak lagi serius, saudara. Nggak lagi benar-benar bergantung gitu. Orang yang serius itu orang yang haus gitu. Orang yang sudah merasa ada yang dia ketahui, dia nggak akan haus lagi. Jadi orang yang haus itu adalah orang yang rendah hati, saudara. Jadi kalau kita itu sudah tidak haus lagi, sudah asal-asalan, sebetulnya kita sudah tertipu gitu. Kalau misalnya dalam pikir kita, paling sama saja. Kemarin pasti bicarakan ini gitu. Kita nggak mengerti. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang gitu. Maka kita akan melewatkan kedatangan Tuhan setiap pagi menampakkan diri. Aku udah kenalnya dia gitu. Paling kan Bapak itu kan kayak gini. Nanti kan dia bicarakan ini. Nah, disitulah kita nggak fokus sama Tuhan. Fokus sama manusia. Setiap hari begitu bayangin. Ya, lihat. Bisakah ini disebut masuk? Nggak bisa dong. Dengan memegang buku orang lain sebagai harta dan memperlakukannya sebagai kunci emas untuk memasuki pintu gerbang kerajaan, orang sama sekali tidak menunjukkan minat terhadap apa yang dituntut Tuhan dari mereka pada zaman sekarang. Kenapa, saudara? Karena buku orang lain yang dimaksud itu pengalaman mereka. Pengalaman Paulus kah? Pengalaman Petrus kah? Pengalaman Abraham kah? Kan itu semua kan kitab-kitab mereka gitu loh. Berbeda dengan kitab nabi-nabi ya. Kalau kitab nabi-nabi itu berisi mereka itu langsung mengungkapkan, bukan pengalaman mereka yang mereka ungkapkan. Itu langsung. Tapi itu kan perkataan Tuhan di zaman yang lalu. Nggak boleh kita kutip sebetulnya. Tidak boleh kita kutip terus untuk zaman sekarang. Karena di zaman sekarang Tuhan sudah mengucapkan firman yang baru. Jadi untuk membawa kita keluar dari keadaan kita yang lama, dari kehidupan kita di masa lama. Jasmani kita ini saja yang hidup di zaman modern, saudara. Namun rohani kita itu, semua agama, masih hidup di zaman yang lalu. Mungkin orang Kristen lebih maju sedikit. Tapi tetap itu masa yang lalu. Karena dengan mempercayai terus, dengan memegang terus korban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sementara sekarang itu sudah zaman kerajaan. Injil kerajaan. Sebetulnya gitu loh. Jadi kalaupun orang menyebutkan Injil kerajaan, ada the kingdom value gitu. Nilai-nilai kerajaan. Lama sudah tuh, 20-an tahun mungkin sudah mendengarkan itu. Tapi tetap saja kulitnya saja yang disampaikan. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan itu hanya diperoleh orang-orang yang miskin gitu. Makanya makanya para ahli-ahli Taurat
Mereka tidak bisa melihat kedatangan Tuhan. Karena mereka punya satu pemahaman, satu kesatuan pemahaman. Walaupun berbeda sedikit, mereka tetap terikat di masa lalu. Jadi ketika Tuhan datang dengan pakaian yang berbeda, pakaian kelaparan, pakaian kemiskinan, gitu loh, pakaian sakit. Kan ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Gitu loh. Ketika aku tidak punya pakaian, kamu tidak beri aku pakaian. Lalu orang menginterpretasikan itu, ya mengasihi orang-orang miskin secara fisik. Sementara Tuhan aja dulu ketika dia diurapi gitu kan Yudas bilang, untuk apa pemborosan ini? Lebih baik diberikan kepada orang miskin. Tuhan bilang apa? Orang miskin selalu ada bersama dengan kamu. Tapi aku tidak. Biarkanlah dia. Karena dia sedang mempersiapkan hari penguburanku, katanya gitu. Jadi di situ saja saudara, orang Yahudi itu tidak bisa menerima kedatangan Tuhan. Makanya pikiran mereka, kalau nanti datang Mesias, Mesias itu akan melepaskan kami dari perbudakan ini. Karena cara kepercayaan mereka masih terikat dengan cara kepercayaan munculnya dulu zaman hakim-hakim, saudara. Jadi bayangan mereka, Mesias itu sama seperti salah seorang hakim atau nabi. Jadi ketika mereka melihat mujizat-mujizat yang luar biasa, disitulah mereka ingin memaksa Tuhan menjadi raja mereka. Tapi Tuhan menyingkir, saudara. Saudara, kalau di zaman itu saudara kita hidup ya, pasti kita sedih sekali saudara ketika Tuhan yang kita anggap mau jadi raja itu. Ingat percakapan antara eh, dua orang murid Tuhan itu perjalanan ke Emmaus itu saudara. Padahal lo kan ngomong sama Tuhan Yesus itu kan. Padahal tahu nggak? Oh, kami sangat mengharapkan dialah yang akan melepaskan kami dari semua keadaan ini. Tapi dia dibunuh gitu. Itu mereka sedih sekali loh. Sangat apa ya? Mereka benar-benar sangat gimana gitu ya. Padahal pada waktu itu saudara Tuhan sudah bangkit gitu. Sebetulnya saudara, seperti itulah keadaan kita orang percaya kebanyakan ini saudara. Saudara, dengan Tuhan datang tiap hari ya pada kita menyatakan dirinya, gitu. Dia sedang mengubah duka cita kita sebetulnya saudara. Iya, makanya kadang dia ketika mendatangi kita, kenapa mukamu muram gitu. Makanya kita itu dilatihnya gitu. Kenapa kita dikatakan harus berpakaian pesta gitu. Jadi bagi dia, kalau kita itu datang dengan muka yang muram, bagi dia itu sebagai satu, apa ya, ketika kita datang dengan hati yang tidak bersemangat gitu ya. Ketika hati kita itu tidak deg-deg gitu, ingat gak waktu kita itu di masa kita pertama-tama lahir baru, saudara. Setiap kali kita mau ibadah, ingat gak? Betapa menggebu-gebunya kita. Saudara pernah ingat itu?
Jadi makanya dulu saudara ketika saya suka marah gitu kalau terlambat gitu ya. Padahal dulu saya selalu apa ya, selalu contohkan gitu, anak lebih banyak, rumah lebih jauh gitu ya. Selalu saja ada alasan terlambat. Nah, apa gitu? Yang lain gitu maksudnya. Saya mau apa halangannya gitu. Tetap terobos gitu. Mau naik angkot gitu, mau apa gitu. Tetap. Dulu kalau bandingkan awal-awal dulu, wah saya ingat dulu ya. Dari PT itu lari-lari gitu. Yang lucunya lagi pas doa pengerja gitu. Bayangin sudah. Sudah memang pulangnya memang terlambat memang gitu loh. Ya kan? Udah carinya taksinya sulit juga gitu. Sudah bayar sendiri. Kadang-kadang uang habis untuk ongkos aja gitu kan. Begitu sampai di tempat, pintu ditutup, saudara. Tapi kita nggak berani marah. Kita kayak mengharapkan tolonglah, bukalah gitu loh. Padahal kita nggak ada digaji apa-apa, nggak ada dikasih apa-apa. Kita pengerja di sana. Nggak ada dikasih apa-apa. Tapi karena kita lihat Tuhan. Kadang kalau kita sudah menyembah Tuhan dulu, mana kita ingat diri kita. Mungkin apa namanya, air dari hidung, dari mata semua mengalir. Dulu kita para pendoa khususnya ya, tidak kenal yang namanya makeup gitu ya. Karena kalau pakai makeup segala nanti hilang semua gitu. Nggak ada yang sampai menteri gimana gitu. Orang polos saja gitu. Tapi sekarang begitu sudah menikah, begitu sudah ini, di mana semua? Apalagi sekarang, saudara. Ketika Tuhan benar-benar memilih kita dari sekian banyak orang. Kemana semua semangat yang dulu ingin berjumpa dengan Tuhan? Gitu. Jadi Tuhan itu yang begitu indah itu gitu. Karena kita nggak melihat dia gitu. Setiap kali dia datang. Jadi hati kita yang lapar dan haus akan Tuhan itu seperti apa ya? Itu seperti tempat duduk yang layak yang kita berikan untuk Tuhan, saudara. Hati kita yang lapar, yang merindukan Tuhan gitu. Itu seperti tahta yang kita bangun gitu. Tapi waktu Tuhan datang, bisa serta-merta dia itu duduk di sana lalu menikmati kita gitu, menikmati penyembahan kita. Tidak. Dia duduk bersama-sama dengan kita, saudara. Dia duduk di bawah bersama-sama dengan kita. Saudara, setiap kali kalau mau melukiskan kerendahan hati Tuhan, siapa Tuhan itu ya? Memang sudah tidak ada yang seperti dia, saudara. Makanya semakin hari, saudara, kalau kita semakin mendengar firman Tuhan ini, saya secara pribadi gitu ya, itu nggak akan berani lagi, saudara, mencuri kemuliaannya gitu. Nggak akan berani gitu. Karena itu sangat, gimana ya, sekarang jadi mengerti itu sangat menyinggung Tuhan, sangat dibenci oleh Tuhan gitu. Jadi ketika saya merasakan
Tuhan itu sangat berhati-hati gitu ya, menjalin hubungan dengan kita gitu. Ya, karena antara watak kita dengan watak Tuhan itu jauh sekali maksudnya. Jadi kalau kita bersentuhan dengan kekudusan Tuhan, matilah kita. Kadang-kadang kita pikir kita itu oke-oke saja. Tapi padahal sebetulnya kita sedang menyimpang. Kita tidak sadar gitu. Seperti itulah Musa. Karena Tuhan sering puji dia. Apalagi ketika dia dipuji, didengarkan. Ketika Tuhan membela Musa di hadapan Harun dan Miriam. Ketika nasihat dia terhadap Tuhan didengarkan oleh Tuhan. Naiklah kepala dia, saudara. Besarlah kepalanya, saudara. Sehingga dia pikir apa yang dilakukan dia itu tidak salah. Sehingga dia tidak berjaga-jaga tentang anaknya. Oh, dia harus menyunatkan anak. Seperti itulah, saudara. Bagaimana Tuhan itu semakin hari menjadi sangat nyata. Jadi, kadang benar kita nggak menyadari kalau kita sedang dihukum. Kalau kita sedang dihajar, kita nggak menyadari. Kalau kita sedang ditinggalkan, kita tidak menyadari. Sudah dalam kondisi seperti itu pun, kita nggak berbuat apa-apa untuk hidup kita. Kalau Tuhan tidak bertindak, kalau Tuhan tidak bekerja, kalau Tuhan tidak bertindak melihat semua kejadian yang kita alami dalam hidup kita, sudah lama kita binasa, saudara. Iya. Jadi saudara, firman Tuhan yang sekarang itu lebih ke arah dia itu apa ya, menyadarkan kita gitu. Kondisinya seperti ini loh gitu. Jadi ketika tadi Tuhan terus terang itu, saudara. Oh, gak sebarang saudara Tuhan terus terang seperti terus terang sekarang, saudara. Dia menyatakan rahasianya. Walaupun kadang orang yang bicara ini pun gak dipercayai dia sepenuhnya. Iya, saya jujur ngomong sama saudara. Dan itu penting bagi saya. Perlu bagi saya secara pribadi ini. Supaya saya dijagainya dengan kerendahan hati. Karena hanya Tuhan yang punya kerendahan hati itu. Manusia tidak punya. Karena kita sudah rusak gitu. Jadi dengan mengatakan itu, saudara, Tuhan sedang menolong saya. Itu anugerahnya bagi saya. Karena setiap kali saya bicara itu, saya tahu dia ngerti. Dia tahu semua. Apa gunanya saya sembunyikan di hadapan Tuhan. Dengan mengutarakan seperti ini, saya sedang mengutarakan isi hati saya kepada Tuhan. Nanti kalau Tuhan ngomong apa tentang itu, saudara, oh gitu ya Tuhan. Kasih Tuhan gitu. Sudah terbiasa istilahnya. Nggak menganggap diri ini penting gitu. Sudah harus terbiasa. Karena itu sesuatu yang sulit dilepaskan oleh manusia. Apalagi kalau misalnya seperti saya gitu.
Kan kalau saya terus mengungkapkan bagaimana Tuhan pilih saya misalnya ini dari saudara gitu kan. Jadi pilihnya menjadi hambanya, menjadi yang sulung di antara yang lain misalnya gitu. Yang dipilihnya seperti Petrus, mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain gitu. Bagi saya kan, karena saya juga manusia yang rusak, itu kan bahaya gitu. Tapi dulu saya nggak menyadari seperti ini. Dalam pembicaraan sering saya menganggap diri saya lebih daripada yang lain gitu. Saya menganggap rendah yang lain gitu. Begitu Tuhan jelaskan perlahan-lahan gitu. Lama-lama saudara. Iya ya Tuhan ya. Rasanya setiap kali saudara kalau merenungkan tentang kesabaran Tuhan terhadap saya gitu ya. Saya kadang-kadang mau nangis mau gimana gitu. Rasanya air mata ini sudah habis saudara untuk menangis gitu. Setiap kali kalau mau bicarakan tentang hati Tuhan itu ya. Membicarakan tentang kelembutannya gitu ya. Rasanya saudara mau berhenti bicara sama saudara. Tapi kan saya harus bicara. Karena memang Tuhan itu bicara melalui manusia. Dia nggak bisa bicara dengan rohnya sendiri langsung bicara sama kita. Kan nggak bisa. Dia harus pakai mulut ini. Dia harus pakai pikiran saya. Dia harus terus bekerja memurnikan saya. Dia harus, Roh Kudus itu harus mendorong saya tanpa tanpa melanggar kodratnya Roh Kudus itu, saudara. Karena Roh Kudus itu bekerja ketika kita berdoa. Ketika ada orang yang benar-benar bergantung kepada dia, dia sangat lembut. Dia nggak memaksa kita, dia nggak memaksa saya. Tapi dia akan bekerja, dia akan bertindak kalau saya berdoa. Sementara seseorang itu berdoa kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah, orang nggak berdoa. Makanya sering sekali kita itu mengalami berbagai-bagai pencobaan dalam hidup kita, ujian dalam hidup kita. Supaya dari situ kita itu memiliki kerendahan hati. Dan kalau kita rendah hati, maka kita akan berdoa. Disitulah prosesnya hidup dari Tuhan itu mengalir bagi kita setiap hari, saudara. Ya, cobalah lihat, saudara. Betapa gamblangnya Tuhan itu ngajari kita. Iya, dia bisa buat kita apa aja, saudara. Dia bisa buat saya menjadi seorang pembicara internasional. Dia bisa buat. Dia bisa buat saya tahu banyak bahasa gitu. Bisa. Saudara pun demikian. Bisa. Karena dia Tuhan. Dia bisa jagain Daniel di zaman 4 raja itu. Tanpa ada yang bisa menyentuhnya. Bisa. Bisa dijagain, saudara. Bayangin dari sejak dia dibuang ke sana, saudara. Oh, dia bisa pergi ke Yerusalem, kembali membangun reruntuhan tembok-tembok Yerusalem bersama dengan Nehemia. Bisa. Dia bisa bikin kita hidup. Kalau aku mau kamu hidup selama-lamanya, sampai aku datang. Bahkan, sebetulnya aku telah memberikan kamu hidup yang kekal. Bisa. Kalau engkau terus mendengarkan perkataanku. Saya ingat dulu, saudara.
Ketika saya yang dia bilang di hotel itu sudah di lantai berapa itu. Ketika saya lihat hilirmu di kendaraan di bawah kecil, saya dalam hati ini kemana ya orang-orang ini? Ada yang ke sana, ada yang ke sini gitu. Ada begitu banyak orang di sana gitu. Ketika saya punya pikiran seperti itu, kan bilang kayak gini. Ketika saya pulang dari mendoakan yang saya bilang orang penting di Jakarta itu. Ketika saya lihat bagaimana sikapnya sangat benar-benar ingin mendengarkan perkataan-perkataan saya gitu. 1 jam di depan dia gitu. Dia mendengarkan gitu. Begitu saya pulang, saudara, kaki saya itu gemetaran, saudara. Saya ingat itu, saudara. Saya pandangi diri saya gitu dengan pakaian yang sederhana, dengan saya nggak tahu itu celana dari mana dulu itu ya. Itu mungkin celana jeans saya satu-satunya gitu dulu. Pernah lah dulu ada, cuman yang sangat tahan yang itu gitu. Itu sudah lama sekali, sudah lusuh mungkin. Ada itu gitu. Saya ingat, saya pandangi diri saya berhadapan dengan orang penting gitu. Dan saya didengarkan oleh dia selama 1 jam gitu. Ditinggalkan semuanya. Ketika saya bicara seperti itu, saudara, kepada Tuhan, kalau kamu terus mendengarkan aku seperti ini, itu saya dengarkan di hati saya tulis itu. Saya dulu ingat sampaikan itu di uh, retreat kita. Itu saya pertama kali kasih kepercayaan pembicara di sana. Kalau engkau terus seperti ini, aku akan membawa engkau ke tempat, mungkin ya ke tempat yang lebih terhormat gitu. Bahkan di hadapan presiden sekalipun, engkau akan bawa, aku bawa untuk menyatakan diriku gitu. Saudara, ketika apa ya, mendengarkan perkataan-perkataan seperti itu, ketika sekarang ini saudara, Tuhan itu proses lebih banyak lagi gitu ya. Itu makin lama saudara, hati saya itu makin teguh gitu, makin mantap gitu. Karena saya sadar sekali saudara, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Sadar sekali gitu. Apalagi ketika dikatakan jangan takut Marlin gitu ya. Itu saya tersanjung sekali saudara dengan perkataan itu gitu. Maksudnya tersanjung itu bahwa benar Tuhan yang menjaga hati kita. Tuhan yang menjaga kita. Tuhanlah perisai kita. Sering sekali kita takut saudara menjalani hidup ini. Karena apa saudara? Karena pengalaman hidup kita, trauma akan hidup kita. Karena kita nggak mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita berusaha ingin menjadi baik di hadapan Tuhan. Tuhan sudah bilang, itu kain lap di hadapanku, kata Tuhan. Tapi kita nggak percaya. Kita terus berusaha menjadi baik. Jadi setelah berjalan sekian lama, saudara mengikut Tuhan. Gitu. Ketika saya katakan sama saudara, misalnya Tuhan pun tidak mempercayai saya gitu. Mungkin saudara akan cari ayat. Oh enggak begitu, oh Tuhan begini-begini. Dia menganggap kita itu seperti biji mata. Iya. Itu di sisi lain ketika dia bicara untuk mengangkat hati kita. Tapi kalau dia mau menjelaskan tentang siapa manusia itu sesungguhnya, dia harus mengucapkan perkataan itu. Perkataan itu baik untuk saya, baik untuk kita. Supaya kita tidak ditelan oleh iblis lagi. Tahukah saudara?
begitu kita itu mentaati firman-Nya, tahukah saudara, kalau iblis coba-coba lagi mau ganggu kita, dia akan lampiaskan kemarahannya kepada iblis itu. Iya, tapi ingat ya, kita nggak perlu minta itu, lakukan itu, nggak perlu. Ikuti saja Tuhan, pandang saja Tuhan. Gitu. Jangan pernah engkau menyalahkan Tuhan, jangan pernah bilang apa ini hidupku ini, jangan pernah sekalipun gitu. Jalani saja hidupmu. Ya, dia tahu memberikan upah. Dia kenali semua kita. Dia tahu semua keadaan kita. Tak perlu kita berdoa pun. Tak perlu kita ungkapkan pun kepada Tuhan. Dia tahu. Jadi sekarang kita mesti memilah-milah apa yang perlu kita doakan. Gitu. Nah, kita lanjut sedikit lagi. Selain itu, banyak para ahli yang cerdas memegang firman Tuhan di tangan kiri dan mahakarya orang lain di tangan kanan. Perhatikan saudara, mahakarya orang lain. Mahakarya itu pencapaian manusia. Disimpan dia, saudara. Jadi mahakarya orang lain ini yang jadi tandingan bagi Tuhan. Tuhan yang sejati. Padahal mahakarya orang lain itu adalah pekerjaan Tuhan yang ini juga. Cuman orang ini terlalu apa namanya ya? Terlalu silau dengan apa namanya? Mahakarya orang lain ini. Dan dia berhenti di mahakarya orang lain ini. Makanya mereka selalu menyebut apa namanya? Selalu mengutip perkataan-perkataan yang ada di Alkitab. Kutip atau dari tokoh-tokoh penting yang ada di dunia ini. Ya tentu tokoh-tokoh rohani mungkin gitu. Jadi seolah-olah seolah-olah ingin menemukan dasar dari firman Tuhan zaman sekarang di dalam karya besar ini untuk membuktikan sepenuhnya bahwa firman Tuhan itu benar. Dan mereka bahkan menjelaskan firman Tuhan kepada orang lain dengan memadukan dengan karya besar itu. Kalau saudara lihat, kalau dikatakan karya besar ini, saudara, di zaman mereka ini, saudara, di zaman ini, apalagi mereka di Tiongkok itu adalah Watchman Nee, gitu. Witness Lee, Brother Lawrence itu, saudara. Kalau zaman kita, saudara, mungkin guru kita, tokoh-tokoh penting yang pernah mengisi hidup kita. Jadi kita selalu mengutip semua itu. Sama seperti saya. Jadi semua yang saya baca itu kan tersimpan di sini. Kadang saya kan tidak sadar kalau saya mengutip itu untuk membuktikan ini benar. Jadi itu yang sering menjadi halangan bagi Tuhan. Jadi sama di sini, saudara. Jadi makanya orang yang menyatakan ini, dia ini orang biasa, bukan dari murid-murid, bukan dari misalnya salah satu murid daripada orang-orang terkenal tadi. Iya, dia bukan seorang pendeta ini, saudara. Bukan. Yang menyampaikan firman ini bukan seorang pendeta. Dia dari jemaat biasa, nggak tahu dari mana. Tapi dia hanya mengucapkan terus gitu.
Sama seperti Tuhan Yesus. Dia tidak mencari murid. Bapaknya yang carikan murid sama dia. Dia hanya ikutin. Makanya dia tidak takut sekalipun ketika murid-muridnya itu meninggalkan dia. Bahkan dia katakan kepada dia, kepada mereka, apakah kamu tidak akan meninggalkan aku juga? Beda dengan Paulus. Selama 3 tahun dia di ruang kuliah Tiranus itu. Jadi dia beli rumah itu ya saudara ya. Dia sewa rumah gitu. Sewa rumah selama ada yang 2 tahun penuh gitu. Situlah orang-orang datang, ada mungkin para musafir yang datang diajarin dia. Dan lama kelamaan saudara, orang-orang itu tertarik menjadi muridnya gitu. Dan orang-orang itu disebarkan lah gitu. Tersebar lah gitu. Tapi semuanya itu mereka itu mengikuti perkataan Paulus, apa yang disampaikan oleh Paulus. Tuhan Yesus tidak demikian. Dia mengatakan begini, nanti apabila Roh Kudus itu datang, yang diutus Bapa dalam namaku, katanya. Jadi beda sekali saudara. Jadi Yesus itu benar-benar mempercayakan sepenuhnya kepada Allah. Dia nanti yang akan mengingatkan kamu untuk setiap perkataan yang kusampaikan kepadamu. Gitu. Jangan takut apa yang akan kau sampaikan kepada orang menanyakan tentang kepercayaan, katanya. Pada saat kamu buka mulut, Roh Kudus itu akan bicara. Makanya dia latih kita seperti itu. Dia nggak melatih kita supaya kita itu cerdas. Enggak. Karena memang kamu sudah cerdas. Karena yang cerdas itu tinggal dalam kamu. Jangan berusaha menolong dirimu. Karena penolong itu ada dalam dirimu. Jangan berusaha berhikmat. Karena hikmat itu ada di dalam dirimu. Dengerin aja setiap kali aku bicara. Makanya saudara, model seperti itulah yang Tuhan pimpin saya gitu. Dalam perjalanan saya gitu. Tapi seperti saya katakan tadi, dia sangat hati-hati terhadap saya. Dia harus ucapkan itu loh sama saya. Dan perkataan itu justru perisainya gitu loh. Kamu ingat? Kamu tahu kan gimana Musa itu membuat aku jengkel kan? Kamu ingat itu kan? Nah, gitu. Kamu kira-kira bayangkan lah kira-kira kalau kamu punya bawahan gitu. Kira-kira kayak gitu. Kamu pilih dia, kamu pencipta gitu. Cobalah kamu bayangkan gitu. Kamu pilih Musa itu, dia ngeyel gitu. Cobalah gimana perasaanmu? Aku pencipta, kalau aku bisa buat apa saja kok. Dan hati Musa pun ada di tanganku kok. Tapi dia ngeyel gitu. Cobalah gimana? Udah kayak gitu pun, cobalah lihat. Awas Musa, aku bunuh mereka semua. Oh jangan Tuhan, langkai dulu mayatku. Cobalah. Padahal dia nggak tahu nanti itu yang akan membuat hati dia pahit. Dia mau ngajarin aku kan? Oke, aku ikutin dia. Coba kamu lihat kesabaranku. Jadi ketika Tuhan menunjukkan itu, saudara. Ketika saya mendengarkan perkataan dan berani mengeluarkan lewat mulut saya. Nggak peduli apa kata orang, apa kata saudara. Tapi saya tahu dalam hati saya, kalaupun orang lain tidak butuhkan itu, saya sangat membutuhkan itu. Iya, itu namanya menyangkal diri, saudara. Itu namanya nggak menganggap diri kita ini penting, nggak menganggap diri saya penting gitu. Untuk apa semua itu? Wong Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan kok. Masa saya harus mempertahankan? Wong Tuhan aja nggak mau dikatakan baik kok. Saya berusaha baik. Kalau orang melihat keburukan saya, ya sudah, puji Tuhan. Memang saya demikian. Gitu.
Bukan berarti saya tidak menginginkan. Saya benar-benar ya baik gitu. Wah, menginginkan lah. Tapi biarlah supaya saya tidak menciptakan mahakarya, supaya yang diingat orang hanya firman Tuhan. Supaya saya tidak menjadi penghalang bagi orang, bagi saudara untuk berjumpa dengan Tuhan itu sendiri. Ya, biar dalam hal ini saudara kita semua sama. Benar-benar sebagai ciptaan yang harus menundukkan hati kita kepada pencipta kita. Ya, ya kalau pikiran saya dipakai di semua, biarlah itu sebagai saya lebih sulung dari saudara gitu, lebih duluan dipilih. Tapi dalam hal ini saudara, dalam hal kerendahan hati, kita mesti sama-sama lebih rendah hati. Benar-benar punya lapar dan haus akan Tuhan setiap hari. Tuhan saudara sudah jauh kenal. Baik, mari kita akhiri. Wah, tumben bisa gabung ini. Baik, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus mengajari dan memimpin kami dan menuntun kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami tahu kami boleh menjalani hidup ini karena Tuhan ada di dalam kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Baik, Tuhan semua. Cerita. Baik, sampai ketemu besok pagi. Tuhan berkati. Closing ya.